Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Indikatornya adalah mampu menentukan hasil operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menentukan hasil operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Nuwun sewu, Pak. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, siap. Oke, akan saya lanjutkan tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional. Meskipun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional itu sendiri. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke, bicara tentang bilangan, saya punya sebuah permainan yang agak aneh, tapi bagi kalian yang belum tahu rahasianya. Oke, penasaran? Mari kita coba. Ikuti instruksi saya. Oke, yang pertama, silakan pilih 4 digit angka, terserah kalian, dengan syarat tidak ada angka 0 dan keempat angka ini tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar. Dan keempat angka ini berurutan dari angka terbesar ke terkecil. Misalkan contohnya saya pilih angka 8532. Angka yang saya pilih ini berurutan dari angka 8 turun ke 5, turun lagi ke 3, turun lagi ke 2. Dan tidak ada angka yang sama ya di sini. Oke. Kalau sudah jelas silakan pilih 4 digit angka, terserah kalian. Saya kasih waktu 7 detik. Oke, kalau sudah, simpan dan rahasiakan nomor kalian. Selanjutnya balik angka yang kalian pilih tadi. Contoh, misalkan saya tadi memilih angka 8532. 8532 ini akan saya balik, akan jadi 2358. Paham ya? Oke, silakan dibalik angka kalian. Saya kasih waktu 7 detik. Oke, kalau sudah, silakan cari selisih kedua angka tersebut. Contohnya, saya kan tadi memilih angka 8532. Berarti angka 8532 ini akan saya kurangi dengan angka kebalikannya, yaitu 2358. Terus cari hasilnya, hitung hasilnya. Jadi angka 8532 ini akan saya kurangi dengan 2358. Nah, silakan dihitung angka kalian hitung sendiri. Boleh pakai kalkulator, silakan. Waktu 10 detik. Oke, sudah ketemu hasilnya.
Kalau sudah, silakan kalian simpan dan rahasiakan nomor hasil pengurangannya tadi. Di sini saya akan mencoba memprediksi hasil pengurangan angka kalian. Tapi saya butuh 2 angka dari depan agar saya bisa menebak angka hasil pengurangan kalian yang kalian rahasiakan tadi. Oke, saya akan coba menebak, tapi hanya sebagian angka saja ya. Kalau semuanya banyak sekali. Oke, saya sebutkan hasilnya. Bagi yang hasilnya angka depannya 40, maka hasil pengurangannya keseluruhan adalah 4086. Betul ya? Betul pasti. Kalau salah, coba kalian hitung lagi, mungkin ada kesalahan di pengurangan kalian. Oke, selanjutnya jika angka kalian, angka yang depan 30, berarti hasilnya itu adalah 3087. Bagi kalian yang angka depannya 52, berarti hasilnya 5265. Bagi kalian angka depannya 61, berarti hasilnya 6174. Bagi kalian yang angka depannya 72, berarti hasil pengurangan kalian adalah 7263. Bagi kalian kalau hasil 2 angka dari depannya 62, berarti hasil keseluruhannya adalah 6264. Dan bagi kalian kalau angka depannya itu 41, berarti angka hasil pengurangan kalian adalah 4176. Betul ya? Silakan dikoreksi hasil kalian sendiri. Pasti cocok. Cocok ya? Nah, kok bisa Pak? Ya ini ada rahasianya. Nanti akan saya bahas rahasianya mungkin di akhir video atau di sela-sela video atau di tengah video akan saya bahas caranya gimana kok bisa menebak hasil angka yang tidak diketahui. Nah, seperti itu. Oke, terus ikuti pembelajaran kali ini. Siapkan buku tulis untuk mencatat materinya. Silakan dicatat yang penting-penting, misalkan contoh soal dan lain-lain. Oke, selamat mengikuti. Tetap semangat belajar. Oke, yang pertama bentuk akar. Kalau kemarin kita belajar tentang bilangan berpangkat, nah sekarang kita belajar tentang lawannya bilangan berpangkat, yaitu bentuk akar. Misal di sini ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bagaimana kalau akar 9? Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, itu maksud dari kebalikan dari bilangan berpangkat. Kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Oke, misalkan di sini ada akar 9, akar 2, akar 4, akar 5. Coba kita lihat. Akar 9 itu sama dengan 3. Berarti akar 9 itu bukan termasuk bentuk akar. Bukan bentuk akar ya. Oke, bagaimana kalau akar 2? Akar 2 itu adalah bentuk akar. Kenapa Pak? Karena coba kalian lihat hasil dari akar 2. Akar 2 sama dengan 1,4142 dan seterusnya. Kalau kita tulis semua, nah ini panjang ya. Nah, ini yang disebut dengan bilangan irasional. Jadi bentuk akar itu kalau kita cari hasilnya itu nanti ketemu bilangan irasional. Nah, misalkan ini 1,4142 dan seterusnya.
Ini. Oke, bagaimana kalau akar 4? Karena akar 4 itu sama dengan 2, lepas ya, 2 bilangan bulat. Berarti akar 4 bukan bentuk akar. Oke, sekarang akar 5. Kalau dilihat dari hasilnya, akar 5 sama dengan 2,2360 dan seterusnya. Nah, ini disebut bilangan irasional, maka akar 5 adalah bentuk akar. Nah, sudah tahu ya bedanya antara bentuk akar dan bukan bentuk akar. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Oke, selanjutnya menghitung akar pangkat 2. Sebagai contoh nomor 1, akar dari 2025 sama dengan, nah ini nanti jawabannya itu puluhan ya, atau 2 digit. Oke, coba kita hitung akar dari 2025. Syaratnya kalian harus hafal dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu sama dengan misalkan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya sampai 100 ya minimal. Oke, cara mencari akar dari 2025, kita pisah setengahnya. Kan di sini ada 4 digit, 2025. Kita pisah di tengah-tengahnya. Coba kita lihat angka depannya. Di sini ada 20, angka 20. Kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 20. Di sini yang mendekati 20 yaitu 16 dan 25. Tetapi 25 itu kebanyakan. Cari yang di bawahnya 20. Berarti angka 16 di sini. 16 itu diperoleh dari 4 pangkat 2. Berarti puluhannya di sini jawabannya itu 4. Di sini kita tulis 4 di sini. Oke, sekarang kita menentukan satuannya. Kira-kira berapa satuannya? Nah, petunjuknya kita bisa lihat angka paling belakang dari ini 2025. Angka belakangnya yaitu 5. Kita cari bilangan kuadrat yang belakangnya 5. Satu-satunya yaitu 25 di sini ya. Oke, kita catat. Kita lingkari. 25 diperoleh dari 5 kuadrat, berarti satuannya adalah 5. Jadi akar dari 2025 sama dengan 45. Oke, nomor 2. Mungkin ini cara menghitung cepat akar pangkat 2 ya. Kalau sudah hafal ya nggak usah dihitung seperti ini. Oke, ini 3 digit. Kalau tadi 4 digit, sekarang 3 digit, ratusan. Akar dari 484 bisa kita pisah di angka depannya disendirikan. Nah, bisa dipisah di sini. Angka depan yaitu 4. Nah, kita cari 4 itu berapa kuadrat. Ternyata 2 kuadrat, berarti puluhannya di sini yaitu 2. Oke, sekarang tinggal cari satuannya di sini. Satuannya lihat angka paling belakang, yaitu 4 di sini. Kita cari bilangan kuadrat yang angka belakangnya 4 atau pas 4 itu juga boleh. Di sini yang belakangnya 4 itu 2 kuadrat, terus ada lagi 8 kuadrat sama dengan 64, belakangnya 4 juga 64. Berarti kemungkinan satuannya untuk mengisi di sini itu kemungkinannya ada 2. Kalau enggak 2 ya 8. Kemungkinannya 1 ya, tapi belum pasti kan. Kalau enggak 2 ya 8. Nah, maksudnya petunjuknya ini 2 atau 8. Coba kita simpan dulu 2 dan 8 di sini. Satuannya itu 2 atau 8 belum pasti. Oke, sekarang kita pastikan. 2 yang diperoleh dari 4 ini
kita kembalikan, dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4. 4 kita tulis di sini, terus kita kurangi. Jadi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Sekarang hasil pengurangan 4 kurangi 4 ini yaitu 0, kita padukan dengan 2. 0 dan 2. Tandanya apa? Kurang dari atau lebih besar dari. Di sini 0 kurang dari ya. 0 kurang dari ya. Berarti tandanya seperti ini. Coba diingat, kalau notasinya kurang dari berarti kita pakai nilai yang kecil. Di sini ada 2 dan 8. Angka yang kecil mana? Angka yang 2 pastinya ya. Berarti nilai satuannya kita tulis 2 di sini. Jadi akar 484 sama dengan 22. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya nomor 3. Nah, 4 digit lagi berarti kita bisa tengah-tengah. Di sini angka depannya 73. Kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 73. Ada di sekitar sini ya. Kalau 81 kebanyakan, berarti 64. 64 diperoleh dari 8 kuadrat. Berarti kita tulis 8 di sini. Oke, puluhannya sudah ketemu yaitu 8. Sekarang kita cari satuannya. Petunjuknya di sini 6. Nah, kita cari angka atau bilangan kuadrat yang belakangnya 6. Di sini ada 16 diperoleh dari 4 kuadrat. Terus ada 36 diperoleh dari 6 kuadrat. Jadi ini belum pasti, kalau enggak 4 ya 6 satuannya di sini. Kita catat di sini. Kalau enggak 4 ya 6. Oke, untuk memastikannya kalau enggak 4 ya 6, berarti 8 ini kita kuadratkan. 8 kuadrat sama dengan 64, kita tulis di sini. Terus kita kurangi 73 kurangi 64 sama dengan 9. Kita padukan dengan 8. Berarti notasinya apa? Kurang dari atau lebih besar dari? Notasinya lebih besar dari. 9 lebih besar dari 8. Kalau notasinya lebih besar, kita pilih yang angka besar di antara 4 dan 6 ini. Berarti kita pilih 6 ya. 4 lebih besar daripada 6. Oke, sudah ketemu satuannya yaitu 6. Kita tulis di sini, berarti akar dari 7396 sama dengan 86. Nah, seperti itu. Oke, nomor 4. 4 digit lagi. Akar dari 1296. Hasilnya 2 angka ya nanti ya. Oke, kita pisah 2 angka. Angka depannya 12. Kita lihat bilangan kuadrat yang mendekati 12. Di sini ada 9 dan 16. Kalau 16 kebanyakan, berarti 9 ya. 9 diperoleh dari 3 kuadrat. Berarti di sini kita tulis 3. Angka satuannya kita cari dengan petunjuk ini 6. Oke, kemungkinannya kita cari dengan bilangan kuadrat yang belakangnya 6. Di sini ada 16. Diperoleh dari 4 kuadrat. Terus ada 36 diperoleh dari 6 kuadrat. Berarti kemungkinannya kalau enggak 4 ya 6. Nah, oke, kita pastikan 4 atau 6. Kita kembalikan 3, kita kuadratkan sama dengan 9. 9 kita tulis di sini, kita kurangi. 12 kurangi 9 sama dengan 3. Kita padukan hasil pengurangan yang di sini yaitu 3, kita padukan dengan 3 di sini. Ternyata sama. Kalau sama dengan, kita pilih angka yang lebih besar. 4 dan 6 besaran mana? Besar 6. Berarti hasilnya 36. Akar dari 1296 yaitu 36.
seperti itu. Oke, kita lanjut. Penarikan akar pangkat N jika N bilangan genap. Oke, kalau ada negatif 2, pangkat 2 itu sama dengan 4. Sudah jelas ya, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Akan tetapi akar 4 itu tidak sama dengan negatif 2. Sudah jelas ya, akar 4 itu kan 2, bukan negatif 2. Oke, selanjutnya negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81. Akan tetapi 81 akar pangkat 4 itu tidak sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. 81 akar pangkat 4 itu sama dengan 3 kan ya. Oke, mengubah bilangan berpangkat ke bentuk akar. Mengubah bilangan berpangkat ke bentuk akar. Jadi bilangan berpangkatnya dijadikan bilangan bentuk akar. Oke, nomor 1, 2 pangkat 3/4. 2 di sini bilangan pokoknya ya. Pangkatnya ini bentuk pecah. Kita jadikan bentuk akar. Oke, kita tulis akar 2. Bilangan pokoknya kita tulis di sini. Terus 3-nya di sini kita tulis jadi pangkatnya 2 di sini. Terus 4-nya penyebut kita tulis jadi akar pangkatnya, kita tulis di sini. Nah, ini adalah akar pangkat 4. Kalau akar pangkat 2 nggak ditulis ya, sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada yang bisa diselesaikan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 8 akar pangkat 4. Nomor 2, 2 pangkat 3/2. Kita tulis akar 2-nya dulu. Terus 3-nya jadi pangkatnya 2, kita tulis sini. 2-nya kita tulis di sini. Tetapi ketentuannya kalau 2 tidak usah ditulis kalau akar pangkat. Jadi 2 aslinya kan ditulis di sini, tapi 2 nggak usah ditulis. Jadi akar 2 pangkat 3 itu sama dengan akar 8. 2 kali 2 kali 2, 8. Nomor 3, 12 pangkat setengah itu sama dengan akar 12. Sudah. Pak, 1 dan 2-nya gimana? 1 kan jadi pangkatnya 12. Pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Terus 2-nya ini kan jadi akar pangkat, ditulis di sini aslinya. Tapi kan ketentuannya nggak usah ditulis. Jadi akar 12, cukup akar 12 saja. Oke, dari ketiga contoh ini bisa kita ambil kesimpulan kalau ada A pangkat N per M itu sama dengan A pangkat N akar pangkat N. Kalau ada A pangkat N per M itu sama dengan A pangkat N akar pangkat M. Nah, seperti itu. Jadi bilangan pokoknya ditulis di sini, terus pangkat pecahannya ini pembilang yaitu N, jadi pangkatnya bilangan pokok ditulis sini, terus penyebutnya M ditulis jadi akar pangkatnya ditulis di sini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akar bisa disederhanakan. Oke. Bilangan kuadrat. Nah, jangan lupa bilangan kuadrat. Nah, ini insya Allah sudah hafal ya. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Minimal sampai 100 lah ya. Kalau lebih dari 100 malah lebih bagus. Contoh nomor 1, akar dari 8. Akar 8 itu termasuk bentuk akar ya. Oke, kita sederhanakan. Kita cari faktornya dari 8.
dengan ketentuan faktornya itu harus ada bilangan kuadratnya. 8 itu faktornya berapa? 4 kali 2. 4 kali 2. Selain 4 kali 2, 1 kali 8. Nah, kalian cari yang ada bilangan kuadratnya. Karena 4 itu termasuk bilangan kuadrat, berarti kita pakai 4 kali 2. Nah, 4 kali 2. Jadi akar 8 ini kita pecah jadi akar 4 kali akar 2. Jadi 4 ini bilangan kuadratnya. Oke, kita tulis akar 4 dikali 2. Kita pisah ya, akar 4 dikali 2. Atau langsung boleh, silakan. Oke, akar 4 itu kan 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan akar 2 karena bentuk akar ya sudah ditulis akar 2. Jadi 2 kali akar 2 hasilnya. Sudah bentuk sederhana ini ya. Oke, nomor 2. Akar dari 48. 48 itu faktornya 16 kali 3 atau bisa 4 kali 12. Pak, pakai yang mana? Terus kedua-duanya juga ada bilangan kuadratnya, Pak. 16 itu bilangan kuadrat. Terus 4 juga bilangan kuadrat. Nah, kalau ada 2 seperti ini, kalian pilih bilangan kuadrat yang lebih besar. Di sini ada 16 dan 4. Besar mana? Besar 16. Berarti kita pakai 16 kali 3. Pak, apakah boleh pakai 4 kali 12? Boleh, silakan. Tapi nanti kalian menghitung lagi, kalian akan cari faktornya dari 12 lagi. Kalian pecah ini akar 12-nya. Menghitung lagi. Kalau kita pakai bilangan kuadratnya yang lebih besar, nanti langsung ketemu hasilnya. Nah, seperti itu. Berarti kita pakai 16 kali 3. Kita tulis di sini akar 16 kali 3. Nah, kita cari akar 16 itu berapa? Ya, 4 ya. 4 kali 4 kan 16. Berarti akar 16 ini 4. Terus akar 3. Akar 3 itu bentuk akar. Hasilnya bilangan irasional. Berarti kita tulis akar 3, tetap akar 3. Jadi akar 48 sama dengan 4 kali akar 3. Nah, seperti itu. Oke, kita sampai ke operasi bentuk akar. Langsung saja ya, contoh soal. Nah, kita ketemu bilangan kuadrat lagi. Jadi untuk menyelesaikan soal bentuk akar, kita harus hafal, memang harus hafal bilangan kuadrat untuk mempermudah, untuk mempercepat biar tidak menghitung lagi. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Di SD sudah diajarkan. Oke, contoh soal nomor 1. Hasil dari akar 8 ditambah akar 32 adalah. Nah, ini bilangannya tidak sama. Oke, kita jawab. Kita salin soalnya di sini. Oke, akar 8 kita cari faktornya dulu. Akar 8 itu berapa tadi? Akar 8. 4 kali 2. Akar 8 itu akar 4 kali akar 2. Mecahnya. Oke, akar 8 kita pecah jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 kali akar 2. Nah, bilangan kuadratnya di sini adalah 4. Oke, sekarang akar 32 kita pecah jadi 32 faktornya yaitu yang ada bilangan kuadratnya di sini 32 berapa? 16. Ini ya, 16 kali 2. 16 tambah 16 kan 32 ya.
Oke, karena sudah dua-duanya ketemu bilangan kuadratnya, terus akarnya belakang ini ya, bentuk ini nanti jadi bentuk akar 2. Oke, sekarang kita cari nilainya akar 4. Akar 4 itu kan 2. Terus akar 2 itu bilangan bentuk akar. Jadi ditulis akar 2. Ditambah akar 16 itu 4. Dikali akar 2 di sini, karena akar 2 bentuk akar ya ditulis tetap akar 2. Oke, karena akar 2 di sini akar 2 juga sudah sama, bisa diselesaikan. Kalau penjumlahan akarnya harus sama baru bisa diselesaikan. Kalau tidak sama berarti sudah dalam bentuk sederhana itu. Kalau perkalian entah itu berapa itu bisa diselesaikan akarnya. Misalkan akar 3 kali akar 4 atau akar 3 kali akar 5 boleh sama dengan akar 15. Nah, seperti itu. Kalau penjumlahan harus sama. Oke, di sini 2 dan 4, berarti 2 tambah 4. Terus akarnya sama, ditulis 1 kali saja. Jadi akar itu kalau di penjumlahan, bentuk akar kalau di penjumlahan dan pengurangan itu fungsinya kayak variabel. Kalau variabel itu sama, berarti bisa dijumlahkan ya. Nah, sama kayak bentuk akar ini. Kalau akarnya sama bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Nah, seperti itu. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6 akar 2. 6 kali akar 2. Oke, contoh soal nomor 2. Hasil dari 4 kali akar 75 dikurangi akar 48 ditambah 2 akar 27 adalah. Nah, kita jawab. Kita salin soalnya di sini. Kita pecah yang akar 75 ini. Kita cari faktornya. 75 kira-kira berapa kali berapa yang ada di bilangan kuadrat di sini. 75 itu 25 dikali 3. Nah, 25 itu bilangan kuadrat. 25 itu bilangan kuadrat. Jadi 25 kali 3. 4-nya tetap ditulis ya ini. 4-nya tetap ditulis. 75 dipecah jadi 25 kali 3. Oke, sekarang 48 dipecah jadi, cari faktornya yang ada angka bilangan kuadratnya di sini. 48 berapa tadi? 48 sama dengan akar 16 dikali 3. Karena 16 kan ada di sini. 16 itu kan bilangan kuadrat. Jadi dipecahnya 16 kali 3. Oke, ditambah 2 akar 27. Ditambah 2 akar 27. Kita cari faktornya yang ada bilangan kuadratnya. 27 itu 9 kali 3. Bilangan kuadratnya yaitu 9. Oke, 75 bilangan kuadratnya itu 25, terus 48 bilangan kuadratnya 16, 27 bilangan kuadratnya 9. Oke, sekarang kita operasikan sama dengan 4. Kita tulis lagi akar 25 kita keluarkan jadi 5 ya. Akar 25 itu 5. Kita tulis. Terus akar 3 kan ini ya. Akar 3 itu bentuk akar, jadi kita tulis akar 3 tetap. Dikurangi akar 16. Akar 16 itu kan 4. Terus dikali akar 3, tetap akar 3 ditambah 2. Terus akar 9 itu ketemu 3 ya. Akar 3, tetap akar 3. Oke, kita hitung 4 kali 5 sama dengan 20 akar 3. Dikurangi 4 akar 3, tetap ya, sudah sederhana ini. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6
kali 3 kali akar 3, 6 akar 3. Oke, akarnya sudah sama, yaitu akar 3, akar 3, akar 3. Karena ini pengurangan dan penjumlahan baru bisa diselesaikan. Di sini 20 dikurangi 4 ditambah 6. Tulis sini 20 kurangi 4 tambah 6. Terus akar 3. 20 kurangi 4 ditambah 6 sama dengan 22 kali akar 3. Nah, seperti itu. Oke, contoh nomor 3. Hasil dari 4 akar 3 ditambah 3 akar 6 dikali 2 akar 2 adalah. Nah, ini ada perkalian, penjumlahan dan perkalian. Yang didahulukan mana? Penjumlahan atau perkalian? Yang didahulukan adalah perkalian. Oke, kita jawab. Saya salin di sini soalnya. Oke, saya kasih kurung ya perkaliannya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Berarti kita tulis 4 akar 3-nya dulu. Kita tulis di sini, kita salin. Terus yang diselesaikan, nah ini bilangan pokoknya kan 3. Kalau yang ini 2, berarti kita kalikan bilangan pokoknya 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti di sini karena dijumlah ya, berarti dijumlah di sini. 3 kali 2 sama dengan 6. Terus yang akar dalam bentuk akar dikalikan bentuk akar. Akar 6 kali akar 2, akar 12. Nah, setelah itu baru kita pecah yang akar 12 ini. Akar 12 kan ada faktornya. Faktornya yaitu 4 kali 3 kan ya. Karena 4 itu bilangan kuadrat. Jadi 4 akar 3 tetap di sini ditambah 6 juga tetap. Akar 12 kita pecah jadi 4. Akar 4 kali akar 3. Bilangan kuadratnya yaitu 4. Oke, kita tulis lagi sama dengan 4 akar 3 ditambah 6-nya tetap. Terus akar 4 itu sama dengan 2, berarti 6 kali 2 di sini. Karena akar 3 bilangan bentuk akar, berarti kita tulis akar 3 tetap. Yang bisa diselesaikan 6 kali 2 di sini ya. Ini kita tulis lagi 6 kali 2 sama dengan 12, berarti ditambah 12 terus akar 3-nya tetap. Bentuk akarnya sudah sama karena ini penjumlahan. Kalau sama bisa diselesaikan. 4 tambah 12 itu 16. 16 akar 3. Nah, seperti itu. Oke. Merasionalkan penyebut bentuk akar selanjutnya. Contoh soal langsung. Nomor 1, bentuk sederhana dari 8 per 2 kali akar 5 adalah. Oke, kita jawab. Kita salin soalnya di sini. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Penyebut berarti kita kalikan penyebutnya ini. Pembilang dikali penyebut, penyebut juga dikali penyebut. Pembilangnya yang atas ya. Penyebutnya yang bawah. Oke, kita tulis lagi 8 per 2 akar 5 kita kalikan penyebutnya. Penyebutnya di sini 2 akar 5, berarti kita kalikan 2 akar 5, yang bawah juga 2 akar 5. Pembilangnya yaitu 8 kali 2 akar 5. Penyebutnya yaitu 2 akar 5 kali 2 akar 5. Oke, sama dengan, biar tidak bingung saya tulis, saya kurung ya, 8 dalam kurung 2 akar 5, artinya 8 kali 2 akar 5. Terus 2 akar 5 yang penyebutnya dikali 2 akar 5. Oke, kita hitung. Sama dengan yang pembilangnya yang atas 8 kali 2, 16. Jadi 16 akar 5. 8 kali 2, 16 akar 5. Setelah itu yang bawah 2 kali 2 bilangan pokoknya 2 kali 2 4 ya.
Sekarang bilangan akarnya, bentuk akarnya, akar 5 dikali akar 5, yaitu akar 25. Akar 5 kali akar 5 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Kembali lagi ke 5 ya. Jadi akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Kita tulis ini. Oke, yang bisa diselesaikan 4 kali 5 ini ya. Jadi kita tulis lagi 16 kali akar 5 per 20. Masih bisa disederhanakan, yaitu 16 dan 20 masing-masing kita bagi 4. 16 bagi 4 sama dengan 4, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi 4 per 5 akar 5. Oke, nomor 2. Bentuk sederhana dari 5 per akar 7 dikurangi akar 2 adalah, kita jawab. Saya salin di sini soalnya. Sama dengan, nah saya tulis lagi soalnya, dikalikan. Nah, coba kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini ada notasi kurangnya ya. Negatif. Akar 7 dikurangi akar 2. Nah, ini kalau seperti ini, merasionalkannya kita kalikan penyebutnya, tetap kita kalikan penyebutnya, tapi notasinya dibalik. Oke, kita kalikan penyebutnya kan akar 7 kurangi akar 2, tapi dibalik jadi plus nanti. Jadi akar 7 ditambah akar 2. Yang bawah juga sama, dikalikan akar 7 tambah akar 2. Pak, kenapa kok dibalik? Karena merasionalkan penyebut ya. Nanti kan harapannya penyebutnya itu jadi bentuk rasional. Jadi menghilangkan bentuk akarnya. Jadi angka biasa, seperti itu. Kalau kita kalikan negatif juga, nanti tidak ketemu 0, nanti tidak 0. Jadi tetap akar nanti jawabannya. Oke, setelah itu biar tidak bingung, saya sederhanakan seperti ini. 5 dikali akar 7 ditambah akar 2. Begitu juga yang penyebutnya, akar 7 dikurangi akar 2 dikalikan akar 7 ditambah akar 2. Jangan lupa notasinya, yang ini negatif, ini positif. Jadi seperti ini, negatif dan positif. Oke, sekarang kita kalikan sama dengan 5 kali akar 7 sama dengan 5 akar 7 ya. Terus 5 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Tandanya plus ya. Sekarang yang bawah, akar 7 kali akar 7 ya. Akar 7 kali akar 7 akar 49. Akar 49 ketemu 7. Jadi tulis 7. Terus akar 7 kali akar 2 akar 14. Notasinya plus ya. Di sini plus akar 7 dikali plus akar 2. Jadi plus akar 14. Selanjutnya negatif akar 2 dikali plus akar 7. Jadi negatif akar 14. Terus negatif akar 2 dikali plus akar 2. Jadi negatif 2. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya merasionalkan penyebut. Plus akar 14 dikurangi akar 14 kan 0. Jadi tinggal 7 kurangi 2. Sudah dalam bentuk bilangan bulat ya, bukan bentuk akar lagi kan ya. Oke, kita hitung. Karena ini akarnya tidak sama, yang ini akar 7, terus yang ini akar 2, berarti yang pembilangnya yang atas ini tidak bisa diselesaikan lagi. Berarti ya ini sudah dalam bentuk sederhana. Berarti kita tulis lagi nanti. Oke, kita lihat penyebutnya di sini. Di sini plus 14 dikurangi akar, maksudnya plus akar 14 dikurangi akar 14, 0 ya. Berarti kita coret saja 0 kan.
Oke, kalau ini sudah sederhana, kita tulis di sini 5 akar 7 ditambah 5 akar 2. Yang ini 0, tinggal 7 kurangi 2. 7 kurangi 2 di sini. Oke, kita tulis lagi 5 akar 7 ditambah 5 akar 2 per 7 kurangi 2 yaitu 5. Oke, bisa disederhanakan ini. Ini bilangan pokoknya 5, ini 5 juga, terus penyebutnya juga 5. Berarti bisa dicoret. Kalau penjumlahan itu kalau kita coret jangan asal coret ya. Dilihat dulu. Kalau penjumlahan itu syaratnya harus bisa dicoret. Kalau dalam posisi seperti ini ya, itu harus sama ketiga-tiganya. Kebetulan di sini kan sama, ini 5, ini juga 5. Jadi bisa kita coret ketiga-tiganya. Kalau misalkan tidak sama satu saja, misalkan di sini ini 5 akar 7, terus ditambah 6 akar 2 per 5. Nah, ini tidak bisa dicoret karena di sini 6, beda. Kecuali kalau perkalian meskipun ini beda angka ya bisa diselesaikan kalau perkalian atau pembagian. Karena ini penjumlahan berarti harus sama ketiga-tiganya baru bisa dicoret. Kan hasilnya 1 ya. Jadi tinggal akar 7 ditambah akar 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menyederhanakan bilangan berpangkat pecahan. Jadi bilangan berpangkat pecahan bisa disederhanakan juga. Oke, nomor 1, 8 pangkat 2 per 3. Nah, caranya seperti ini. 8 itu bilangan pokoknya ya. 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Berarti 8 ini kalian rubah jadi 2 pangkat 3. Terus kalian pangkatkan lagi 2 per 3. Tetap dipangkatkan ya, jangan dihilangkan. Jadi 8 dipecah jadi 2 pangkat 3, pangkatkan lagi 2 per 3. Oke, dalam posisi ini pangkatnya bisa dikalikan. Kalau pangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya bisa dikalikan, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, ini bisa dicoret ya, dapat 1. Nah, 3-nya dicoret jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, contoh lagi. Misalkan 125 pangkat 2 per 3 dikali 25. Oke, 125 di sini 25. Kira-kira berapa pangkat berapa kalau kalian hubungkan dengan 25? Kalau 125 itu 5 pangkat 3. 125 itu 5 pangkat 3. Terus kalian pangkatkan lagi yang ini 2 per 3 di sini ya. Kita tulis ini. Terus dikali 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Kita tulis ini 5 pangkat 2. Oke, kita kalikan pangkatnya. Langsung saja ya, kita coret. 3-nya kita coret. Jadi 5 pangkat 2 ya di sini. Sama dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, ini 5, ini 5. Berarti pangkatnya bisa dijumlah. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2. Jadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai materinya. Ini tinggal menepati janji saya ya, yang tadi. Kenapa kok bisa menebak hasil pengurangannya, Pak? Gimana caranya? Nah, seperti itu.
Oke, caranya seperti ini, cukup mudah. Coba perhatikan hasilnya tadi ya. Saya ambil contoh satu saja ya. Misalkan 4086. 40 itu adalah dua angka petunjuknya yang kalian kasih ke saya. Dua angka ini sebagai petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mencari angka yang di belakang, yaitu 8 dan 6. Caranya gimana Pak? Nah seperti ini. Kalau angka kedua yaitu 0, kalian jumlahkan dengan angka ketiga yaitu 8, itu pasti ketemunya 8. Terus angka paling depan yaitu 4, kalian jumlahkan dengan angka yang paling belakang, itu ketemu 10 pasti. Nah jadi 4 digit itu kalau angka yang berdekatan itu dijumlahkan sama dengan 8, angka yang berjauhan yang depan ditambah yang paling belakang itu ketemu 10 pasti. Itu sudah pasti. Oke, ada angka 3 digit. Misalkan 3 digit malah gampang ya. Petunjuknya hanya satu angka. 3 kan ganjil ya di sini, 3 digit itu ganjil. Berarti angka tengahnya itu pasti ketemu angka 9. Nah ini sebagai patokan, tengah-tengahnya pasti 9. Oke, kalau 3 digit angka paling depan kalian jumlahkan dengan angka yang paling belakang, itu pasti ketemu jumlahnya sama dengan 9. Nah jadi butuh petunjuk satu angka saja, boleh angka paling depan, boleh angka belakang. Yang angka 9-nya itu paten, pasti angka 9. Nah seperti itu. Kalau angka depannya 7, berarti angka belakangnya 7 tambah berapa sama dengan 9 tambah 2. Nah seperti itu. Terus misalkan angka 5 digit. Nah kalau angka 5 digit cirinya seperti ini. 5 itu kan ganjil, berarti tengah-tengahnya itu pasti 9, nanti hasil pengurangannya pasti 9. Terus angka kedua, angka yang nomor 2 dari depan, kalau kalian jumlahkan dengan angka yang keempat dari depan itu sama dengan 8. Terus angka yang paling depan kalian jumlahkan dengan angka yang paling belakang, itu pasti ketemu 10. Nah di angka 5 digit ini hanya butuh 2 angka saja, bisa dari depan bisa dari belakang, 9-nya sudah paten. Bagaimana dengan angka 6 digit? 6 berarti genap, tengah-tengahnya tidak ada ya karena genap. Oke, ciri-cirinya 6 digit adalah misalkan angka 6 digit, angka yang nomor 3 dari depan kalian jumlahkan dengan angka nomor 4 dari depan, itu pasti ketemu 8. Terus angka kedua dari depan kalian jumlahkan dengan angka yang nomor 5 dari depan, nomor 5 ya, 1 2 3 4 5, itu ketemu 9. Kalau angka paling depan kalian jumlahkan dengan angka yang terakhir, itu pasti ketemu 10. Nah syarat angka 6 digit ini 8, 9, 10. Nah seperti itu. Terus angka 7 Pak, angka 7 itu ganjil, berarti tengah-tengahnya itu ada 9-nya. Silakan kalian cari sendiri. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, jangan lupa jaga diri dan jaga sesama dari COVID-19. Gunakan masker, terus jaga jarak, hindari kontak langsung, terus hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Terus jika tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah. Terus
Batasi juga menggunakan transportasi publik kecuali mendesak. Terus jangan lupa juga selalu sering-sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar.